semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tiada yang mustahil bagimu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu hatiku percaya kuasa-Mu. Datang dalam ibadah pagi ini di Gereja Maranatha. Semoga semuanya dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih
pulihkanku. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 27 Agustus 2023, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk terlaksananya kegiatan Koinonia yang telah berlangsung di Jemaat Labuan Klasis Seram Utara Barat. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta Minggu 20 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp16.863.300. Syukur sebesar Rp4.335.000, persepuluhan sebesar Rp5.720.000, dan sarana fisik sebesar Rp707.000. Penerimaan kolekta Minggu 20 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.774.000. Syukur sebesar Rp220.000, persepuluhan sebesar Rp675.000, sarana fisik sebesar Rp842.000, dan sada sebesar Rp365.000. Kebaktian Minggu 27 Agustus 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta N. Tabarima. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nasaret dan Majelis Jemaat GPM Bet Abara. Pembacaan Alkitab dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian pencanangan Pekan Bina Keluarga GPM. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Yandro Lumasiang dan Randi Sapulete. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM nomor 37 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 275. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 3 September 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilaksanakan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom.
Ambon 27 Agustus 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kita beribadah kepada Tuhan. Pertemuan yang indah ini hanya dapat terjadi oleh karena kasih dan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Bapak Ibu Nats pembimbing kita terangkat dari Kidung Agung 8 pada ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Demikian nats pembimbing kita. Jemaat, kita patut memuji kebesaran Tuhan yang begitu melimpah dan tiada batasnya bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Seperti kata pemazmur, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku.
Jemaat, kita tahu bahwa tak ada yang tersembunyi bagi Allah, termasuk juga setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, patutlah kita tunduk di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Mengawalinya, marilah sejenak masing-masing orang mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Jujurlah di hadapannya karena berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di hadapan keagungan-Mu ya Tuhan Allah, kami masing-masing hendak mengakui segala dosa-dosa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan yang menyakiti sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Dalam hati yang menyimpan amarah dan dendam, dalam pikiran yang kotor dan penuh rencana kejahatan, serta dalam kekhawatiran dan ketakutan yang melemahkan iman kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Kami pun mengakui bahwa dari sekian banyak masalah dalam rumah tangga dan keluarga kami, ada yang dipicu oleh ulah kami sendiri, sehingga rumah tangga dan keluarga kami tidak menjadi tempat yang nyaman bagi hadirnya cinta kasih, teladan, harapan dan masa depan. Ampunilah kami Tuhan, selamatkanlah rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan, dari bibir mulut kami yang mengaku, Engkau mengetahui kejujuran kami. Demi kasih-Mu yang besar, kami mohon ampunilah dan hapuskanlah pelanggaran kami oleh rahmat dan anugerah-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti betapa kasih-Mu yang tak memandang muka lebih besar dari segala keangkuhan kami. Namun
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh darah Kristus kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi sambutlah anugerah ini dan nyatakanlah dalam hidupmu dengan cara mengasihi seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sebagai simbol siap untuk memberlakukan isi petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita, saya mengajak Bapak Ibu berdiri. Saudara-saudari, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup menurut kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Besar kita selalu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang akan menjadi fokus pemberitaan di hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan membacanya secara berbalasan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, saatnya kami membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Tapi kami sadar Tuhan, kami manusia berdosa yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami minta Bapa karuniakanlah bagi kami Roh-Mu yang kudus, supaya ketika firman Tuhan ini kami baca, kami dengar, dan kami mencoba untuk merenungkannya secara bersama-sama, itu boleh kami mengerti, kami pahami, lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bapa, ini kami, berfirmanlah bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, beta akan baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayatnya yang genap. Kita mulai dari akan memperkop dulu. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa bahwa sampai hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, kita telah menjalani 239 hari dari 365 hari di tahun 2023, dan masih tersisa 126 hari lagi yang mesti kita tapaki dan jalani dengan beragam peristiwa, entah menyenangkan atau merisaukan hidup kita sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan umat. Proses perjalanan panjang yang telah, sedang, dan akan kita tempuh dan jalani hanya terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan yang semestinya kita sikapi dan cermati dalam senandung syukur dan bertekad untuk terus membangun citra hidup yang cerdas dan bijaksana. Pada konteks inilah doa Nabi Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 menjadi bermakna. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara yang kekasih, Lembaga Pembinaan Jemaat sebagai sentra pembinaan keumatan Gereja Protestan Maluku mendesain tema mingguan untuk dimaknai dan diberlakukan oleh kita sebagai umat, yakni merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta. Jika kita cermati tema ini dari perspektif keluarga Allah,
maka kita menemukan dua variabel atau dua faktor penting yang mengemuka untuk dimaknai dan dijabarkan di dalam kehidupan dan pergumulan kita sebagai pribadi, keluarga, dan umat. Pertama, pentingnya merawat keutuhan keluarga di tengah-tengah dinamika perubahan nilai yang terjadi pada berbagai lini kehidupan seiring dengan perkembangan dan kemajuan sosial media dengan berbagai implikasinya bagi kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Pada konteks inilah seluruh mekanisme pelayanan pembinaan keumatan Gereja Protestan Maluku justru berbasis pada keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga dimaknai sebagai poros, keluarga dimaknai sebagai unit basic, dan keluarga dimaknai sebagai jantung pembinaan utama umat. Melalui keluarga, kita memperkuat strategi dan mekanisme pelayanan pembinaan untuk melahirkan sumber daya manusia gereja dan sumber daya manusia bangsa yang memiliki kualitas baik di bidang etik, moral, dan spiritual. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tema ini memotivasi atau mendorong kita untuk merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta. Kekuatan cinta justru menjadi variabel yang sangat penting dan menentukan. Karena banyak keluarga-keluarga kita yang mengalami keretakan, ketegangan, broken home, yang kadang juga berujung dengan perceraian. Semua ini sebetulnya bersumber pada krisis cinta kasih antar suami istri, tetapi juga antar orang tua dan anak-anak dalam keluarga. Pertanyaannya ialah, apa sih arti cinta? Saudara yang kekasih, terminologi atau istilah cinta dari kata Latin caritas yang diambil dari kata carus yang mengandung arti hidup yang disenangkan dan menyenangkan sebagai padanan kata Yunani agape artinya kasih yang bersumber dari Allah dan diimplementasi atau dijabarkan, diterapkan di dalam hidup manusia dan sesamanya. Intinya ialah bahwa cinta kasih mesti menjadi paradigma atau model yang mewarnai dan merajai gaya hidup kita sebagai suami, sebagai istri dan anak-anak dalam keluarga, dalam kerangka merawat keutuhan keluarga. Sebaliknya, tanpa cinta kasih, maka keutuhan keluarga kita menjadi terancam, retak, dan hancur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian Alkitab Kidung Agung 8 ayat 5-7 yang mendasari dan mengilhami khotbah kita di hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, menghadapkan kepada kita beberapa catatan penting untuk dimaknai dan dijabarkan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, dan umat. Pertama, di dalam teks ini, Kidung Agung 8 ayat 5-7, penulis memberi tips atau petunjuk bagi kita sebagai orang Kristen tentang bagaimana hidup dalam suasana cinta kasih. Teks ini berisi himne atau nyanyian pujian tentang cinta sejati yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai pribadi, keluarga untuk dimiliki, dimaknai, dan diberlakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada umumnya dan keluarga pada khususnya. Bahwa kepemilikan cinta yang dimaksudkan justru bersinergi satu dengan lainnya, yaitu cinta pribadi, cinta keluarga, cinta sesama, cinta bangsa dan negara, cinta lingkungan, dan sebagainya.
Keutuhan cinta keluarga hanya dapat dirawat melalui rasa memiliki dan menerima satu dengan lainnya. Pada konteks inilah setiap keluarga diserai tanggung jawab untuk menjaga dan merawat cinta demi mempertahankan keutuhan keluarga. Karena keluarga adalah harta berharga yang harus dirawat sehingga tetap utuh, rukun, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Bahwa demi merawat keutuhan keluarga kita sebagai keluarga yang harmonis, maka hal penting yang mesti diberlakukan ialah kekuatan cinta. Konsekuensi dari kekuatan cinta ialah saling menyayangi, saling menyenangi, setia, jujur, tulus, saling percaya, bertanggung jawab, saling menghargai dan saling menghormati antar satu terhadap yang lain. Bapak Ibu Pak Saudara yang kekasih, banyak orang salah menggunakan cinta sebagai anugerah Allah. Ada istilah-istilah obral cinta, tapi yang maraknya adalah perselingkuhan yang didramatisir dengan mekanisme pil pria idaman lain atau will wanita idaman lain. Dan istilah yang sangat keren adalah 02. Pagi ini berita firman Allah mengkritisi dan mencerahi kita sebagai orang Kristen yang salah menggunakan cinta supaya sadar dan bertobat dan memanfaatkan cinta dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu Pak Saudara, yang kedua, teks ini menjelaskan tentang cinta yang bersifat mengikat hubungan personal kedua pihak yang saling mencintai. Seperti ditegaskan dalam ayat 6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Pernyataan ini menegaskan sifat kepemilikan cinta yang mutlak, dan pada konteks inilah kesetiaan dan komitmen untuk saling mencintai justru bersifat mutlak yang merefleksikan kesetiaan Israel kepada Tuhan Allah. Karena itu bahasa-bahasa simbolis, bahasa-bahasa perlambang inilah memberikan makna yang penting tentang cinta Allah sebagai parameter yang kemudian diimplementasi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan cinta dibangun dari hati. Mengapa hati? Karena hati berfungsi sebagai pusat pertimbangan moral, pusat pengambilan keputusan, pusat kendali hidup manusia, bahkan pusat perjumpaan Allah dan manusia. Pada konteks inilah cinta perlu dirawat dengan baik demi menjaga keutuhan keluarga kita sebagai keluarga Allah. Disadari bahwa setiap keluarga bertumbuh dengan beragam pilihan. Karena itu setiap keluarga harus menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Keluarga yang cerdas dan bijak adalah keluarga yang percaya dan bersandar pada Tuhan sebagai sumber utama dan sumber yang tertinggi dari cinta. Orang yang membangun fondasi keluarga dengan cinta tulus dan tetap bersandar pada Tuhan, maka hidup keluarganya akan teguh dan kuat berdiri menghadapi tantangan apapun. Cinta Tuhan akan menjadi pelindung, perisai dan penjaga sejati atas kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Pak Saudara, cinta Tuhan mewarnai hidup kita sebagai pribadi dan keluarga. Identik atau sama dengan takut akan Tuhan. Artinya menghormati dan menjunjung tinggi keagungan dan kemuliaannya, dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang berpotensi merusak cinta terhadap Tuhan dan kehendak-Nya. Bapak Ibu, ketiga, teks ini mensejajarkan kekuatan cinta dengan maut atau kematian.
bahwa cinta kuat seperti maut. Maut atau alam maut dalam istilah Yunani Haidas adalah sebuah metafora, gambaran dunia orang mati yang identik dengan cinta. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya cinta itu yang kemudian disejarkan dengan maut. Secara teologis cinta adalah jenis kekuatan yang Tuhan pilih untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita dan menuntun kita sedemikian rupa agar kita tidak menyalahgunakan cinta sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu firman Tuhan mencerahi dan menyadarkan kita sebagai orang Kristen pada umumnya dan keluarga-keluarga Kristen pada khususnya, agar kita membangun cinta dalam keinginan roh dan bukan dalam keinginan daging. Itulah berita firman bagi kita, yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. But
Bapak Ibu diundang berdiri dan kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yang demikian pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara disilakan duduk. Kita mendengar persembahan pujian solois Iandro Lomasiang. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Di pagi hari ini kita akan bawakan pujian yang berjudul Diam di Hadirat-Mu, dan semoga pujian yang kita bawakan di hari ini menjadi berkat bagi ketong semua. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hati-Mu dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Andro, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tiba saatnya di mana kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari, serta anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur. Untuk itu terimalah, dengarkanlah anjuran. Mari kita bawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan yang telah berkorban bagi kita, sekaligus menyatakan kesiapan kita untuk mempersembahkan hidup sebagai pelayan dan utusan Kristus di sepanjang hidup kita. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada hari.
Ibu bapak serta saudara-saudari dan anak-anak diundang berdiri untuk kita menyambut persembahan syukur kita. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami sudah tiba di hari Dominggu di anak tangga yang ke-27 di bulan Agustus tahun 2023 dalam kebaktian ini Tuhan. Dalam kebaktian ini Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan melalui kidung-kidung pujian. Tiba saatnya kami sudah membawa akan seluruh persembahan syukur yang kami bawa dari latar belakang kehidupan kami yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan terima dan sucikanlah akan seluruh persembahan syukur ini. Guna kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah klasis kota Ambon ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, apabila dalam memberi ada kedapatan hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Sucikan layakkanlah kami agar supaya kami layak di hadirat Tuhan. Ini kami punya doa ya Tuhan. Bukan dengan nama lain kami berdoa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat kami. Kami bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita mendengar persembahan pujian solois Randi Ririhena. Shalom jemaat. Saat ini kita akan membawa sebuah lagu yang berjudul Dia Besertaku. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kini ku telah dewasa, banyak yang ku temukan, segala manis dan pahit warnai kehidupanku. Sungguh ku telah mengerti hidup bagai problema, harus ku menghadapi. Pasti Tuhan kuatkanku. Dia takkan pernah melepaskanku, biar ku jatuh di lembah kelam.
Walaupun dunia bergoncang, Dia bersertaku. Sungguh ku telah mengerti hidup bagai problema, harus ku menghadapi. Pasti Tuhan kuatkanku. Dia takkan pernah melepaskanku. Biar ku jatuh di lembah gelap, sungguh ku rasa zamannya mengangkatku. Oh, betapa cinta dan kasih-Nya melebihi segala yang ada. Walaupun dunia bergoncang, Dia bersertaku. Sepanjang jalan hidupku, Bapa, tiada pernah aku Kau tinggalkan. Tangan-Mu lah yang telah mengangkatku dari dalam lembah kekelaman. Sepanjang jalan hidupku, Bapa, tiada pernah aku Kau tinggalkan. Tangan-Mu lah yang telah mengangkatku dari dalam lembah kekelaman. Kasih-Mu padaku melebihi segala yang ada. Walau bergoncang dunia, Kau tetap bersamaku. Dia takkan pernah melepaskanku. Biar ku jatuh di lembah gelap, sungguh ku rasa zamannya mengangkatku. Oh, betapa cinta dan kasih-Nya melebihi segala yang ada. Walaupun dunia bergoncang, Dia bersertaku. Betapa cinta dan kasih-Nya melebihi segala yang ada. Walaupun dunia bergoncang, Dia bersertaku. Sepanjang jalan hidupku, Bapa, tiada pernah aku Kau tinggalkan. Tangan-Mu lah yang telah mengangkatku dari dalam lembah kekelaman. Terima kasih Bung Reni, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita tiba pada akta pencanangan Pekan Bina Keluarga GPM. Seperti kita tahu bahwa kita menjelang atau menyongsong hari ulang tahun kemandirian GPM yang ke-88. Oleh karena itu, aksentuasi diletakkan pada keluarga,
dalam seluruh strategi pelayanan pembinaan keumatan. Jemaat kekasih, keluarga adalah selalu kita dambakan dalam hidup ini. Oleh karena itu, mendahului penjenangan, saya mengajak Bapak Ibu berdiri. Keluarga adalah anugerah Allah yang indah, yang harus tetap kita jaga dan rawat sebaik-baiknya. Gereja hadir dan berkarya di tengah-tengah dunia karena ditopang oleh keluarga-keluarga yang hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu hari ini akan dicadangkan Pekan Bina Keluarga GPM tahun 2023 demi melaksanakan tanggung jawab gereja untuk bersama-sama merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta sebagai satu keluarga Allah. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Di hari Dominggu, hari Tuhan, hari kasih, hari damai sejahtera, hari istirahat, kami anak-anak-Mu datang menyempatkan diri beribadah, beraboda atau berbakti kepada Tuhan. Kami bersujud sembah, mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, Allah dan persekutuan. Karena Tuhan berkenan menuntun kami, menopang kami, merahmati kami dengan kasih yang tidak pernah binasa.
Kasih Tuhan begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, dan begitu lebar, dan tak dapat diukur oleh kami manusia. Namun dari kedalaman hati nurani ini, hanya kami bisa membilang, terpuji-pujilah nama Tuhan kini dan sampai di Maranatha. Oh Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami ada di Minggu tanggal 27 Agustus 2023, di mana ketika kami melakukan evaluasi, koreksi, dan review bagi hidup ini, kami berkesimpulan bahwa apa yang kami lakoni sampai saat ini bukan karena kami, tetapi karena intervensi atau campur tangan Tuhan yang agung dan perkasa. Rindu dan damba kami semakin membahana bahwa kepemimpinan, kasih dan sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan akan selalu menuntun kami, menopang kami lagi, menapaki, menjalani hari-hari kehidupan yang jauh dan panjang, malah tersisa waktu 126 hari di tahun pengabdian 2023 ini. Oh Tuhan Bapa kami dalam surga, kami agungkan dan muliakan Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik, sungguh hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mencanangkan pembinaan keluarga sebagai unit basic dan pangkalan pembinaan utama umat dalam rangka HUT Kemandirian Gereja Protestan Maluku yang ke-88 di 6 September 2023 nantinya. Oleh karena itu, menjadi warning bagi kami keluarga-keluarga Allah untuk selalu proaktif dalam rangka mengintensifkan mekanisme dan strategi pelayanan pembinaan dalam lingkup keluarga-keluarga kami. Kami tidak menyangkal bahwa sebagai keluarga Allah kadang-kadang kami dihadapkan dengan tantangan dan kendala. Kadang kami gagal dalam pembinaan, tetapi kami yakin dan percaya kegagalan bukan momentum untuk membuat kami putus asa, tapi kegagalan menjadi parameter untuk kami mengundang lagi Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga yang sejati, menolong kami, menopang kami, mengatasi dan mengantisipasi berbagai tantangan dan kendala yang kami hadapi dalam keluarga. Oleh karena itu Tuhan Bapa di sorga, dari mimbar ini, perkenankan hamba berdua menyerahkan keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga Kristen, dalam refleksi cinta Allah, cinta kasih yang kiranya selalu merajai dan mewarnai kehidupan kami. Hanya melalui kekuatan cinta kami mampu mengendalikan seluruh pembinaan keluarga. Apalagi di tengah-tengah dampak daripada kemajuan sosial media dengan berbagai implikasinya, baik implikasi positif demikian pun negatif. Oleh karena itu Tuhan bantu kami dan tolong kami, dan jangan membiarkan kami terjebak dan terjerat dalam jeratan-jeratan dan jebakan-jebakan zaman. Bapa di sorga, firman memberikan kepada kami amanat untuk selalu sadar dan bertobat dan dapat mendaya gunakan cinta sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus kiranya selalu ada bersama kami, mengerahkan kami sedemikian rupa supaya kami tidak salah arah dan salah kaprah dalam hidup ini. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami umat-Mu datang dengan gumulan-gumulan yang bervariasi. Ada gumulan-gumulan yang bersenandung syukur, puji-pujian atau doksologi kepada Diko di sorga. Karena ada kesadaran yang mendalam dan mendasar betapa perjalanan panjang yang kami tapaki dan tempuh sampai detik ini
adalah semata-mata karena campur tangan, karena kasih, karena anugerah dan rahmat-Mu. Oleh sebab itu, sandengkanlah telingamu yang penuh kasih dan kuasa, sauti pinta doa umat-Mu ya Tuhan, baik bersenandung, puja-puji syukur, tetapi juga harapan kerinduan, sambil meminta intervensi atau campur tangan Tuhan yang agung dan perkasa dalam kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Allah. Ada lapasan-lapasan puja dan puji membahana karena kesuksesan yang kami raih dalam keluarga-keluarga kami, bertambahnya setahun usia dalam rangka HUT kelahiran, tapi juga bertambahnya setahun usia dalam rangka HUT pernikahan. Berkat-berkat yang kami terima dalam kerangka kenaikan pangkat golongan seiring dengan karier kami di sektor publik, juga kami sambut dengan penuh syukur. Namun kami sadar bahwa perjalanan yang kami tapaki ini justru sangat membutuhkan Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa kami dalam sorga, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup ini, supaya dengan berkat yang berlimpah itu dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan dan kepentingan kami, tetapi juga kami tergerak untuk berbagi hidup dengan sesama yang berkekurangan dan bahkan yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami sebagai keluarga Allah. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang menggeluti studi pada berbagai jenjang pendidikan. Tak dapat kami sebutkan satu berturut satu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan kenal mereka. Mereka butuh hikmat, akal, budi, kebijakan, dan kearifan dari pihak Tuhan, agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai manusia cerdas, manusia cerdik pandai, yang berguna dan bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Kami yakin dan percaya anak-anak kami akan lahir dari keluarga-keluarga kami yang hebat, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Allah, yang daripada keluarga kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dari mimbar ini perkenan hamba berdoa bagi dunia dengan berbagai problematikanya, berbagai problem yang terjadi di mana-mana yang berpengaruh juga bagi kehidupan kami di negeri ini. Bapak tuntun, Bapak tolong, dan Bapak hadirkan damai sejahtera atau shalom Allah di mana-mana saja di berbagai penjuru dunia. Doa kami bagi bangsa dan negara ini, mulai dari pusat sampai ke pelosok dan terutama di negeri kami. Bapak pimpin semua orang yang berperan sebagai legislatif, eksekutif, demikian juga yudikatif. Kami sangat yakin dan percaya kepemimpinan-Mu, agar mereka menyadari diri bahwa mereka adalah representasi dari kuasa Allah yang diutus untuk memberlakukan keadilan dan kebenaran, demikian juga keberpihakan bagi wong cilik atau rakyat jelata yang butuh bantuan dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa di kesempatan ini juga bagi semua orang yang memainkan peran di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kami doakan khusus berbagai aparatur yang dipercayakan dalam rangka mengatur mekanisme dan strategi untuk menyiapkan berbagai hal dalam rangka pemilihan presiden atau pilpres, demikian juga pileg yang akan dilakoni di tahun 2024. Hikmat Tuhan merajai, mewarnai aparatur yang dipercayakan itu, agar mereka dapat bekerja secara profesional, sampai pada momennya semuanya dilakoni dengan baik. Kiranya pesta demokrasi akan kami lakoni, menempatkan kami untuk memilih calon presiden yang tepat, yang Tuhan tunjuk
supaya sebagai kalangan minoritas kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan bagi kami sebagai murid-murid-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang hadir ini, Tuhan berkati mereka secara khusus. Dalam teriakan-teriakan mereka minta berkat dari sorga. Berkat itulah yang mereka daya gunakan pada usbu yang baru, baik pada sektor domestik keluarga, demikian juga sektor publik dengan aneka talenta yang bervariasi yang Tuhan anugerahkan. Doa kami Bapa di sorga, supaya seluruh perjalanan kami akan tetap disertai, diberkati, dirahmati. Mereka yang sakit, hamba doakan dari mimbar ini, baik di rumah sakit demikian juga di rumah-rumah. Mereka yang janda, duda, piatu, yatim piatu. Mereka yang hidup berkekurangan, yang butuh bantuan. Bapa hadir sebagai Tuhan yang peduli dan Tuhan yang prihatin, yang menggerakkan orang-orang yang berkelebihan dalam rangka berbagi dan membagi hidup dengan sesama. Diberkatilah Gereja Protestan Maluku menjelang hari ulang tahun kemandirian yang ke-88. Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis di Maluku, demikian juga Maluku Utara. Doa kami khusus bagi Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan tolong dan Tuhan berkati Klasis ini, ketua dan sekretaris. Bapak tuntun dan rahmatilah mereka, demikian juga seluruh aparatur yang memainkan peran penting dan vital. Koinonia Klasis Kota Ambon di Jemaat Ariate, juga Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kiranya kehadiran dari Klasis Kota akan memberikan angin segar bagi jemaat di Ariate, sebagai jemaat-jemaat air mata, berbanding jemaat-jemaat mata air yang terpanggil berbagi berkat. Karena itu mekanisme dan strategi Gereja Protestan Maluku, sharing of resources dengan konsekuensi. Yang kuat terpanggil membantu yang lemah, yang kaya terpanggil membantu yang miskin, yang berkelebihan terpanggil membantu yang berkekurangan, supaya tercipta keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh pendukung ibadah ini, Tuhan tolong kami seiring dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk kepentingan kemuliaan Bapa di sorga. Kami hanya alat atau instrumen yang kecil, dan karena itu kami dapat didaya gunakan lewat kuasa dan mujizat-Mu. Ini doa kami Tuhan yang bersenandung syukur tapi juga permohonan. Karena itu kami sudahi doa saat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada para murid dan kepada kami yang demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, misi gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Oleh sebab itu pergilah dan jadilah saksi-saksi yang meneladani cinta kasih Kristus. Mulailah dari dalam keluarga masing-masing, teruskanlah kepada sesama dan juga ciptaannya yang lain. Atau langkah
Untuk tugas pengutusan ini, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya, jadilah berkat bagi Tuhan dan sesama. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Dipersilakan duduk dan kita berdoa syukur. Selamat berkarya di usbu yang baru Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom.